bagaikan penuh minummu. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa itu. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram ya, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Zofur, terus saya habis itu ngajar Mahatali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan karena untuk mengeksekusi qatil misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Begitu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu aja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi, kok kena ngipit tok, kok nangkue ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saya bukan, karena memang dulu prosesnya juga dipenging nopo ngaku. Saya kira usah dipenging wis ra ngaku kabeh. Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halah satar tahu bidzalik, mana nih boyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh. Setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos gak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju, biasanya pantasnya wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantasnya wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau ndak kisos terus nggak usah sama sekali. Jangan, itu wong mutung ini. Nopo? Wong nopo? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutroku kulluh, la yutroku kulluh. Kalau ndak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guiling-gilingan nak orang yang berbuat dolim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat kehinaan. Begitu juga menyangkut lonte, sundel dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya, itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, sing elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gento, semacam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur. Terukur manane sing ngomong lonte akeh sene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik. Masih oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gento. Karena ciri utama kesalahan adalah ngendikane Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang buruk. Meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se-ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu. Karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturakan, kata ngedikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi
Jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, terus omongannya apik kabeh. Ono wong lonte dari boten derek-derek, ono copet dari, niku boten copet nih, niku tiang kreatif sing baik. Ono lonte dari, wah niku tiang laris, wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris. Jadi orang di koyok dhisik ana ide lonte dibacakno wanita harapan. Mohon yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena frisek ya, bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa, pokoknya karena benar-benar frisek ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Di dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada gak mati mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya aid gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya aid. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal gak pernah ngetikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Ono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama orang copet itu kan merugikan orang banyak. Nggawa bojone wong zina merugikan orang banyak. Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia copet, nak menotobat. Setidaknya ini gak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ gak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina, entah kadarnya gimana itu terserah pengiran. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, macamnya surat sik lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu song bodoh-bodoh pede, terus ngimami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih ku kabeh ana khilaf. Bareng dekne mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Terus ana sing mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan piye fihi qaulani. Ora Arab. Barwan demenan kok fihi. Kaulah ini demenan dan rokok ngawur. Demenan jadi hukumi fihi. Kaulah. Kode ini aku mau latihan ibu-ibu alim. Mau alim tapi ibu-ibu alim. Faham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba. Saya tidak mengatakan bunga loh, riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Dari sekolah suwon kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngerasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat iku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Dia jadi napa? Kontrol. Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Ah iki produk gagal iki. Mau kena apa rabi ke susu lah kena kan. Jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu bebo cangkem ape, si bebo tok tapi kejo tenanan.
kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, no? Tapi gue wong kiai kecelok serbana, anak jumatan minyakan terus kan jura pantes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Elek. Jadi kita trik jadi kiai alim, paham ya? Enggak ya kayak bebo, no? Bebo kayak kulo, pokoknya sementing, pokoknya kayak kulo nanti, kudu anut. Lu macam ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini, Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zait gak pantes. Zait itu sing saleh ya akeh padha wae. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, elek mati ini mergo oplosan. Lho kula nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono mboke ya saleh, kadang bae saleh melok majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan ya. Mati ra urip niku. Walhasil rame. Iya jelas mati ini gue oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada. Ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu. Saya ini kiainya di situ. Sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takut itu termasuk kiai top tak di situ. Paling top Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Sengene ae satpam ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 ta 6 ku syarat. Sing kowe bebo ora salat. Ya sing kowe bebo ora salat. Ayo iki top napa? Begini logikanya begini. Ini rungokno tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatur setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Pak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pikir pikiran saya anak salah, anak saya kontrol. Aku rapede malah mulang di sini. Salah yo ora konangan, bener yo orang untuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Ya tapi kan ibadah, ya mulang itu ibadah.